Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Mas Kasir yang selalu memberi ilmu pengetahuan, inspirasi, dan motivasi tentunya. Bagi kamu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan share ya. Terus jangan lupa klik tanda loncengnya biar sedulur semua selalu ikuti konten terbaru Mas Kasir. Di konten kali ini, Mas Kasir ingin ajak sedulur semua mendatangi salah satu pusat oleh-oleh terbesar dan ternama di Pekanbaru, yang produknya sudah melanglang hampir semua daerah di Indonesia. Namanya Pisang Kipas Kuantan 2. Mungkin sedulur semua sudah tidak asing dengan nama produk ini, dan barangkali sudah menjadi langganan tetap untuk beli oleh-oleh. Di kesempatan kali ini, Mas Kasir beruntung sekali bisa datang langsung ke toko tempat produk pisang kipas diolah dan dipasarkan, yaitu di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru. Bahkan Mas Kasir bisa bertemu langsung dengan sang ownernya, yaitu Ibu Susi Hartini. Cerita punya cerita nih, usaha pisang kipas ini sudah dirintis oleh Ibu Susi saat usia beliau masih sangat muda, yakni 21 tahun. Usaha ini katanya dimulai dari jualan goreng pisang di tenda depan rumahnya di Jalan Kuantan 2. Usaha ini dimulai setelah hijrah dari kampung halamannya di Sedadap, Kisaran, Sumatera Utara, Lur. Singkat cerita, perlahan namun pasti, berkat usaha dan kegigihannya, usaha pisang goreng kipas yang sempat diremehkan sejumlah teman dan banyak orang, kini bertransformasi menjadi cemilan mahal dan bergengsi di Pekanbaru. Bahkan sampai muncul istilah di kalangan masyarakat, kalau belum beli pisang goreng kipas Kuantan 2, berarti belum sah ke Pekanbaru. Gokil nggak tuh? Nah, mumpung ada kesempatan bertemu langsung dengan Bu Susi yang punya hobi olahraga menantang ini, ayo kita tanya-tanya tentang perjalanan beliau merintis usaha pisang goreng kipas ini dan bagaimana dirinya bisa menjadikan usahanya ini menjadi terkenal dan besar seperti saat sekarang ini. Yuk ikuti kisahnya dalam program Jejak Sukses Mas Kasir. Mas Kasir, mantep tenan! Sebelum lanjut dengerin kisahnya Bu Susi, jangan lupa subscribe dulu ya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Hartini, pengelola pisang goreng kipas Kuantan 2, berdiri sejak tahun 1991 hingga sekarang, alhamdulillah. Saya terinspirasi mengelola pisang goreng kipas ini pertama dari saya sejak SMP, yaitu dari kakek saya yang membawa jajanan pisang goreng kipas. Yang waktu itu saya suka pisang, tapi saya nggak suka yang lembek. Makanya saya bikin pisang goreng kipas yang tidak lembek. Dari SMP itu saya jualan sama mama di Kisaran, di perkebunan. Waktu itu bapak saya kerja di perkebunan. Itu kita jualannya setiap minggu gajian, 2 minggu sekali. Nah, setelah SMA saya pindah ke Pekanbaru. SMA saya di Pekanbaru itu saya nggak jualan sama sekali. Setelah tamat SMA saya kepikiran, karena di Pekanbaru itu pisang goreng kok rame sekali pembelinya dan belum ada yang seperti saya bikin. Makanya saya ajain almarhum ibu saya jualan pisang goreng. Ya alhamdulillah kita mulai dari 2 sisir pisang, berkelanjutan, dikerjain dengan senang hati, tanpa beban, berkembang terus setiap tahunnya, sampai akhirnya seperti sekarang ini. Dulunya 2 sisir pisang, sekarang sudah bisa memproduksi sampai 600 sisir pisang, alhamdulillah. Tahun 91 itu berkembang 1 tahun, saya udah keteteran dengan ibu saya ambil 1 orang pegawai. Ya alhamdulillah setiap tahunnya berkembang terus, menambah terus pegawainya. Sampai sekarang kita punya pegawai di pisang goreng ini sekitar 30 orang. Memang 2 sisir pisang, pertama sekali kita 2 sisir pisang, ditekunin terus berkembang terus
Ya alhamdulillah. Untuk pertama itu dulu kan sosial media juga belum ada ya. Jadi saya itu dari mulut ke mulut, kalau ketemu sama temen ditanyain, "Kak, kamu ngapain?" "Aku jualan, datang ya ke warungku di rumahku Jalan Kuantan 2. Nah terus kalau ada yang beli, mereka merasa enak, mereka mungkin ya alhamdulillah mereka menyebarkan dari mulut ke mulut. Nah setelah sosial media mulai marak, baru kita sebelum sosial media kita pakai brosur di lampu merah. Seiring waktu media-media juga seperti Rio Pos dan koran-koran yang lainnya pada ngeliput. Ya alhamdulillah dari situ juga semakin berkembang informasi tentang pisang goreng kipas Kuantan 2. Setelah sosial media mulai marak, kita gunakan Facebook, WA, itu selalu kita informasikan ke teman-teman gitu ya. Nah sekarang ini lebih marak lagi setelah ada YouTube segala macam ya. Alhamdulillah pelanggan-pelanggan kita, adik-adik itu pada kemari makan, mereka juga nyebarin melalui sosial media, alhamdulillah begitulah. Kita di bawah naungan Desperindak. Nah kita sampai ke Surabaya, ke Jakarta. Kalau untuk Pekanbaru Mall SKL, di MP juga pernah, di Pasar Pusat, Pasar Kodim, di Dekranasda ada juga. Setelah 2015 itu mulai berkembang sampai sekarang. Nah, banyak pelanggan kita yang dari Padang terutama ya. Mereka sendiri yang bilang kalau ke Pekanbaru belum makan pisang goreng kipas Kuantan 2 belum ke Pekanbaru. Nah, mereka beli setelah itu. Alhamdulillah. Kalau perkembangannya itu ya tadi itu melalui brosur, sosial media. Nah sekarang kita bagi tugas. Kalau Bapak tugasnya keluar, mempromosiin keluar. Kalau saya ke bagian produksinya. Nah Bapak kan sekarang itu banyak komunitas yang dia ikutin. Dan sekarang dia juga bergabung di Kadin Riau. Kalau di warung biasa kita dari 91 sampai pertengahan 2003. 2003 tengah kita baru pindah ke ruko, satu ruko dulunya ya. Terus 2010 itu kita ada kena isu katanya kita pakai pengering lah, pakai apa, ternyata bukan kita yang pakai tapi ada follower kita yang pakai. Ya alhamdulillah sejak itu kita bertekad bahwa kita membuktikan bahwa kita itu nggak pakai yang macam-macam. Ya alhamdulillah kita beli ruko yang sebelah yang sekarang ini 2010 kita bagusin jadi seperti ini biar kita buktiin kalau memang kita pakai yang macam-macam kita nggak mungkin bisa jadi seperti ini gitu kan. Kalau aku dari pertama itu, kalau kendala itu pasti ada, tapi aku nggak pernah fokus sama kendala itu. Tapi bagaimana aku menyelesaikannya gitu. Jadi kalau dibilang dukanya, perasaan nggak punya duka, karena aku memang suka gitu. Jadi apapun tantangan itu aku hadapin, karena kita kalau nggak menghadapinya, kita nggak bisa jadi pemenang gitu. Terus satu lagi kita harus tawakal. Contohnya pas ini pisang pesanan banyak, pisangnya belum datang dari Padang atau dari Medannya gitu, kadang entah hujan gitu kan mereka terkendala.
terlambat datang. Itu aku cari, aku nggak nerima gitu aja. Aku cari sampai ke Bangkinang. Dan di sana juga nggak dapet. Ya udah pasrah, serahin semuanya sama Allah. Begitu kita pasrah, kita tawakal, Allah kasih sesuatu yang sangat luar biasa. Terus ada aja yang nelfon, ibu ini ada pisang ya, alhamdulillah. Nah selalu begitu, alhamdulillah. Jadi finalti terakhir itu Allah yang punya kuasa. Kita cuma bisa berusaha, kembalikan semuanya ke Allah karena Allah maha segalanya. Alhamdulillah pisang goreng ini makanan rakyat, nggak pernah nggak laku. Tapi kalau yang nggak diambil ada. Cuman kita nggak pernah marah, nggak pernah apa, karena dia nggak ambil tetap ada orang yang mau beli. Nah begitu. Kalau kendala satu lagi itu di masalah pegawai. Kadang-kadang pas lagi rame tiba-tiba ada aja kelakuan pegawai yang mau berhenti. Tapi kalau mereka udah nggak mau lagi kerjasama, mereka mau berhenti, aku langsung berhentiin karena itu nanti jadi penyakit. Masih banyak orang di luar sana yang mau bekerja sama kita. Kita cari orang yang mau bekerja sama. Jangan orang yang tidak mau bekerja sama kita pertahankan, nggak usah, kita buang aja. Iya, itu di 2017 ke atas mulai booming pisang goreng di Pekanbaru ya. Nah, itu kan banyak follower ya. Agak sedikit terganggu sih, karena kalau ada yang buka baru tuh biasanya orang kan selalu ingin nyobain gitu ya. Alhamdulillah kita pasrah aja karena aku yakin aku punya produk yang sangat luar biasa gitu kan. Ya biarin aja, nanti mereka akan balik lagi gitu kan. Ya alhamdulillah seperti itu. Setelah mereka mau cobain produk yang lain, mereka perbandingkan dengan produk kita, ternyata produk kita itu lebih dari mereka pada balik ke tempat kita lagi. Enggak. Kalau menurut aku sih banyak sekali ya, karena dari pertama dari dua sisir pisang, nah 2021 ini kita bisa sampai 600, kadang sampai 700, nggak tentu juga, kadang bisa sampai 800. Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah omset bisa dilihat lah ya. Dari 2 sisir sampai ke 600 sisir itu pasti kurvanya naik ya. Nah, ya bisa sekarang tahun 2000 kita menghasilkan 1 sarjana ekonomi. Kemarin 2020 1 lagi. 2021 1 lagi. Ya alhamdulillah sekarang anak saya yang kecil lagi semester 8 di Universitas Diponegoro Semarang. Ini sudah banyak yang dihasilkan dari usaha pisang termasuk ruko ini sendiri. Alhamdulillah kita sudah punya ruko di sini 2. Yang di SM Amin ada 2 kafe ya, pisang goreng Kipas Kuantan 2 kafe ada 2. Ya ada rumah, ada kebun sawit untuk bapak, mama sama mama. Alhamdulillah. Kalau itu ya, kalau suka duka itu pasti ada lah, beriring gitu, mereka bergantian ya. Cuman yang tadi itu, aku nggak pernah fokus sama duka, tapi aku sama sukanya aja. Karena jangan pernah berfokus sama masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Satu lagi, supaya hati lebih enak, jangan pernah bertanya orang apa kasih ke kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah itu kan tadi Bu cerita bahwasanya ada orang yang yakin jualan goreng itu di ruko gitu ya, di toko yang seperti kafe gitu ya. Itu seperti apa menanggapi kondisi seperti itu? Ya gini ya, agak-agak lucu ya gini kan. Kadang-kadang orang pesen pisang, ngambilnya di Kuantan 2 ya Pak, Jalan Kuantan Raya, oke. Mereka udah sampai depan ruko, tapi mereka cari gerobak. Nyari gerobak pisang goreng, ya nggak ketemu, orang kita adanya di dalam ruko. Jadi saya bilang, Bapak di mana?
udah di Jalan Kuantan Raya Bu, di depan Pujasera. Tapi saya nggak ngelihat ada pisang goreng gerobakan. Bapak, pisang goreng kita nggak digerobak Pak. Pisang goreng kita di dalam ruko. Saya sekarang lagi di dalam ruko. Coba Bapak lihat ke depan, bilang, oh yang 2 ruko itu Mbak? Iya Pak, Bapak masuk aja ya Pak. Seperti itulah. Banyak sekali. Kalau kadang-kadang kita ada pertemuan atau apa gitu, nah mereka kadang tanya, Ibu usahanya apa? Gorengan. Mereka bilang, apa sih gorengan? Cuman ya udah senyum-senyum aja. Gitu mereka tanya, goreng apa Bu? Pisang goreng kipas Kuantan 2 berapa? Oh jadi itu Ibu yang punya? Ya alhamdulillah. Kalau saya sih ke depannya itu kepengen membantu sesama. Karena kalau usaha sekarang itu sepertinya lebih bagus kemitraan. Kita bisa membantu sesama kita untuk lebih maju. Karena kalau kita sendiri kita nggak mungkin kita bisa maju. Kemitraan seperti apa? Ya, seperti kita bikin reseller, kita kasih mereka belanja. Kalau reseller kita kasih diskon bisa 10% gitu. Bukan punya target, mana tahu pisang goreng ini punya cabang berapa di mana gitu, bisa barangkali ada cita-cita seperti itu nggak? Punya banget. Kalau aku tuh maunya aku punya di mall di Jakarta tuh aku harus punya berapa outlet, di Pekanbaru juga harus punya di segala penjuru Pekanbaru. Tapi kita karena COVID ini kita memang agak terkendala juga sedikit kan. Kalau aku sih lebih menyarankan kerjakan sesuatu pada saat Anda tidak membutuhkannya. Dan setelah melakukannya harus benar-benar totalitas. Karena kalau kita nggak totalitas, kita nggak bakalan sukses. Dan jangan pernah puas dengan apa yang Anda kerjakan. Karena di dalam surat Alam Nasrullah Qasadorok itu ada, setelah satu urusan, lanjutkan urusan lain dengan sungguh-sungguh. Jadi kita udah mengerjakan sesuatu, kita nggak boleh berhenti. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena di luar sana banyak yang membutuhkan, seperti kalau kita jualan, kita punya ngambil tenaga, kita bisa bantu mereka bekerja di tempat kita, begitulah. Ada kendala-kendala yang tadi itu apa yang harus dimiliki? Gimana? Kan tadi Ibu menemukan beberapa kendala, dari karyawan, ada bahasanya cemoonan. Itu apa? Seperti apa yang harus dimiliki? Mental seperti apa yang harus dimiliki? Emang mentalnya itu memang harus super power ya. Jangan pernah menyerah. Terus kerjakan. Allah itu nggak akan pernah menyuruh kita berhenti untuk melakukan sesuatu. Tapi terus kerjakan, minta sama Allah supaya kita itu diberi kekuatan, dimudahkan segala urusannya. Salah satunya jangan lupa sedekah. Karena sedekah itu sangat luar biasa artinya buat kita. Saya sudah merasakannya sendiri dengan sedekah itu, omset kita berlipat-lipat. Alhamdulillah. Gimana Lur kisah Ibu Susi? Gokil nggak tuh? Di usia yang masih muda, beliau sudah memberanikan diri untuk usaha. Dan hebatnya, meski usaha tersebut diremehkan orang, dirinya tetap semangat dan menjawabnya dengan kesuksesan yang berhasil diwujudkannya. Satu pesan yang paling penting dari ibu dua anak ini, bahwa kita harus terus belajar dimanapun dan kapanpun, sehingga kita bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Jika tidak, kita bisa ketinggalan informasi yang berakibat pada usaha yang kita jalankan.
Sampai di sini dulu ya Lur, jejak sukses Mas Kasir kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Mas Kasir cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir mantep tenan.